Shalom, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Punyi. Dalam video ini saya akan membahas perjalanan pendidikan agama Kristen atau PAK, mulai dari masa gereja awal hingga menuju kematangannya di era modern. PAK tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui pemikiran para tokoh gereja yang hidup di berbagai zaman dan menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Melalui video ini kita akan melihat bagaimana pemikiran tokoh-tokoh penting tersebut memberikan sumbangan besar bagi pendidikan iman Kristen, khususnya dalam konteks pendidikan agama Kristen yang kita kenal hingga saat ini. Yang pertama adalah masa gereja awal. Pada masa gereja awal, salah satu tokoh penting dalam pendidikan Kristen adalah Clementus dari Alexandria. Ia hidup pada abad ke-2 dan dikenal sebagai tokoh yang berusaha menghubungkan iman Kristen dengan filsafat Yunani. Menurut Clementus, pendidikan berfungsi untuk menuntun manusia menuju kedewasaan iman. Ia memandang bahwa akal budi bukan musuh iman, melainkan alat yang dapat dipakai Allah untuk memahami kebenarannya. Sumbangan Clementus bagi PAK adalah penekanannya pada pendidikan iman yang menyentuh akal, moral, dan spiritual, sehingga iman Kristen tidak hanya bersifat dogmatis tetapi juga rasional dan membentuk karakter. Yang kedua, abad pertengahan. Memasuki abad pertengahan, tokoh yang sangat berpengaruh adalah Thomas Aquinas. Ia mengembangkan pendidikan Kristen dengan mengintegrasikan iman dan rasio secara sistematis. Thomas Aquinas menekankan bahwa pendidikan gerejawi bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh, baik secara intelektual maupun moral. Model pendidikan pada masa ini bersifat institusional, terutama melalui sekolah-sekolah gereja dan universal. Dampaknya bagi PAK adalah munculnya struktur pendidikan yang lebih teratur, penggunaan kurikulum serta penekanan pada disiplin belajar yang kuat dalam pendidikan Kristen. Yang ketiga adalah masa reformasi. Pada abad ke-16 terjadi perubahan besar melalui gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther. Luther menegaskan bahwa setiap orang Kristen berhak membaca dan memahami firman Tuhan secara langsung. Dalam bidang pendidikan, Luther mendorong pendidikan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ia juga menekankan pentingnya sekolah Kristen dan katekismus sebagai saran pengajaran iman. Kontribusi Martin Luther bagi PAK sangat besar karena ia menjadi pendidikan iman bersifat inklusif, berbasis Alkitab, dan relevan bagi kehidupan sehari-hari, baik di gereja maupun di sekolah. Yang keempat, reformasi lanjutan John Calvin. Calvin melakukan pendidikan Alkitab yang sistematis dan disiplin dengan tujuan membentuk karakter Kristen yang bertanggung jawab.
Ia mendirikan sekolah Kristen dan akademik teologi di Jenewa yang menjadi model pendidikan Kristen akademik. Bagi Calvin, pendidikan iman tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan etika Kristen. Pengaruh bagi Pak terlihat dalam kurikulum pendidikan Kristen yang terstruktur disiplin, belajar, dan integrasi antara iman dan kehidupan sosial. Yang kelima adalah menuju kematangan Pak. Tokoh penting dalam menuju kematangan Pak modern adalah Johannes Amos Comenius. Ia dikenal sebagai pelopor pendidikan modern dan pendidikan Kristen yang universal. Comenius menekankan bahwa pendidikan adalah hak semua orang tanpa memandang status sosial. Ia juga memperkenalkan metode visual, sistem kelas, dan pendidikan sepanjang hayat. Kontribusinya bagi Pak sangat relevan hingga saat ini, terutama dalam penggunaan media, pembelajaran metode kreatif, serta pendekatannya pendidikan yang manusiawi dan intelektual. Yang keenam, relevansi. Dari perjalanan sejarah ini, kita dapat melihat bahwa pendidikan agama Kristen terus berkembang sesuai dengan konteks zamannya. Nilai yang masih sangat relevan bagi Pak saat ini adalah pendidikan iman yang berbasis Alkitab, membentuk karakter, terbuka terhadap perkembangan zaman, dan menyentuh kehidupan nyata. Sebagai mahasiswa Pak, kita belajar bahwa tugas pendidik Kristen bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membentuk iman, moral, dan kepribadian peserta didik. Sebagai kesimpulan, perkembangan pendidikan agama Kristen dari gereja awal hingga menuju kematangan menunjukkan bahwa Pak adalah proses yang dinamis dan terus bertumbuh. Melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Clementus, Thomas Aquinas, Martin Luther, John Calvin, dan Comenius, Pak berkembang menjadi pendidikan iman yang utuh dan relevan hingga masa kini. Kiranya melalui pemahaman sejarah ini, kita semakin diperlengkapi untuk menjadi pendidik Pak yang setia, kreatif, dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih.